Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik lana fi bukurina ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Tayyib hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan hadis di bab mujahadah, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan hadis serta faidah-faidahnya berkaitan tentang seorang mukmin yang kuat. Itu hadis tentang al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat itu seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat, ialah lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang memiliki keimanan yang lemah. Tapi dua-duanya adalah baik, ya. Dua-duanya baik di sisi Allah dibanding mereka yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin al-qawi di sini bukan seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang, itu mukmin yang kuat badannya, ototnya gede, bukan, tetapi seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketujuh ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawati." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih." Dalam riwayat lain, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka itu ditutupi, dihiasi dengan keindahan-keindahan syahwat, dan surga ialah ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh kita. Benar kan? Realnya seperti itu. Tidak ada jalan menuju neraka kecuali semua orang suka, syahwatnya tertuju kepadanya, sehingga tidak perlu ada dai, ya, yang mati-matian mengajak dia ke neraka. Walaupun faktanya ada, ya, dai-dai sesat, baik itu seorang dai ataupun memang mereka yang bukan bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang soleh yang mengajak manusia ke dalam neraka. Tetapi secara real, ya, jalan menuju ke neraka diinginkan oleh semua orang, karena berkaitan dengan syahwat. Kecuali mereka-mereka yang Allah berikan hidayah. Kecuali mereka-mereka yang Allah berikan hidayah. Sehingga walaupun seorang yang soleh, ya, seorang yang soleh, syahwatnya mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan, syahwatnya. Sehingga di sini ada mujahadah. Kita, ya,
selalu menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam dosa, bukan artinya tidak ada keinginan dalam hati kita untuk tidak melakukan dosa. Mustahil itu tidak ada keinginan. Dorongan besar, banyak. Semakin besar dorongan dia untuk melakukan kemaksiatan atau jalan menuju neraka, dan kemudian dia semakin besar juga menolaknya, maka semakin besar juga pahala yang dia dapatkan. Itulah neraka, hadirin, ya. Adapun surga ditutupi dengan hal-hal yang dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai. Bagaimana tidak disukai? Harus bangun malam, ya, harus bangun malam. Sebelum subuh harus bangun, di mana waktu subuh adalah waktu da'ah atau ulama waktu rohah, waktu enak. Tidur yang paling enak-enaknya tidur ialah waktu subuh sampai jam 8. Kayak orang kafir gitu, orang-orang non muslim tidur, bangun jam 8, habis bangun sarapan pagi kerja. Oh, enak banget itu. Sedangkan kita dituntut oleh Allah untuk bangun subuh. Kalau bisa bangunnya sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Lebih bagus lagi sejam sebelum subuh. Lebih bagus lagi 2 jam sebelum subuh. Ya, setengah jam sebelum subuh udah bagus, itu udah bagus banget. Ya, udah bagus banget. 10 menit sebelum subuh udah bagus lah, bisa melaksanakan ya 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Walaupun lolos istighfarnya. Tapi setengah jam lah lumayan, setengah jam sebelum subuh bangun. 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sisanya baca istighfar. Masya Allah. Kalau orang seperti itu istiqomah, ya, beruntung dia hidup di dunia ini. Wali Allah dia. Dan hal seperti itu, hadirin, sungguh sesuatu yang tidak mengenakan, berat sekali. Ya, apalagi kita lagi latihan riadoh, untuk bisa seperti itu butuh apa? Butuh alarm yang banyak, butuh tekad yang kuat. Kenapa? Karena ini perkara yang tidak disukai, nggak enak, makarih. Ya, contoh ucapin salam ke sesama, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sesuatu yang berat kita lakukan, tidak kita sukai, berat. Beratnya apa? Malu, beratnya risih, beratnya macam-macam, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Absyus salam," ya, sebarkan salam. Kemudian, "Wasallu bil-laili wan nasu niyam," dan salatlah malam, dan salatlah kalian di waktu malam sedangkan manusia, ya, sedang dalam keadaan tidur. Dalam ya, hadis yang jumlah yang pertama adalah wa'at'imut ta'am, berilah oleh kalian makanan. 3 hal. 3 hal ini bukan sesuatu yang disukai oleh manusia, oleh kita sendiri pun tidak kita sukai. Ya, kita memberi makan kepada orang lain sedangkan sifat kita kikir, syahih. Tetapi 3 hal ini, hadirin, jalan menuju surga. At'imut ta'am wa afsyus salam wa sallu bin nasi wa nasu wa sallu bil laili wan nasu niyam. Berilah makan kepada manusia yang membutuhkannya, sebarkan salam, ya, kepada sesama yang tidak diketahui ataupun yang diketahui. Karena zaman sekarang ini kita salam kepada orang yang diketahui saja. Dan itulah tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kalau kaum muslimin ngucapin salamnya hanya kepada orang yang dikenal. Sekarang ini ngucapin salam juga risih, yang disalamin juga risih. Oh, ini teroris nih, kalau assalamualaikum terus ini. Padahal lebih utamaan hadiah salam kepada kita daripada dikasih uang 100.000. Orang kalau dikasih uang 100.000 senangnya setengah mati. Tapi kalau orang diucapin salam, assalamualaikum Pak, langsung lihatin muka. Apaan nih orang kok assalamualaikum? Dikit-dikit assalamualaikum. Padahal orang ucapin salam kepada kita artinya apa? Semoga engkau selalu diberikan keselamatan dirimu, selalu diberikan keselamatan hari-harimu, pekerjaanmu, ya, anakmu, keluargamu, selamat dunia akhirat. Itu artinya salam. Tapi risih.
Kenapa? Karena ini adalah jalan menuju surga. Ini jalan menuju surga. Hadirin rahman rahimakumullah. Menjaga mulut kita agar tidak menjelek-jelekan orang lain, menggibahi orang lain adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang berat, tetapi menggibahi orang lain, ya, ngomongin orang lain di belakang, kejelekan-kejelekan itu sesuatu yang nikmat. Kenapa? Karena itu adalah jalan menuju neraka. Kuffat bil syahwat, ditutupi, dihiasi dengan syahwat yang dimana diri condong kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam. Jika kamu melakukan yang tadi, salat malam, ya, suka ngucapin salam, suka ngasih makan, maka kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Luar biasa. Duduk di masjid dalam rangka melaksanakan majlis ilmu, ya, talabul ilmi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang berat. Tidak semua orang mau duduk seperti ini, pegal setengah mati. Padahal duduk dia saja di majlis ilmu, duduk saja, tidak, mohon maaf, misal dia sambil ngantuk-ngantuk atau sambil tidak fokus atau cuma numpang duduk saja, numpang istirahat, hadirin, maka sudah Allah ampuni. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Abu Hurairah, dari riwayat Bukhari, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina la yasqa ma'hum jalisuhum. Para penuntut ilmu itu tidak membuat rugi orang yang ikut duduk bersama mereka. Artinya apa? Setiap orang yang duduk bersama mereka, niat menuntut ilmu ataupun tidak, maka Allah ampuni semuanya. Tapi lebih banyak kan orang yang duduk di majelis ilmu atau orang yang duduk di tempat yang menimbulkan kemurkaan Allah? Lebih banyak kan orang yang duduk di tempat kemurkaan Allah, yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji sejam udah pegal. Orang maksiat di diskotik sehari semalam masih kurang. Itulah hadirin kenapa surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, ya, tetapi neraka dihiasi dengan syahwat. Salat berjamaah adalah salah satu kunci masuk surga. Man ghada ila al-masjid aw raha, ya, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu subuh atau di waktu asar, maka Allah siapkan baginya hidangan di surga. Ya, la yalijan nasu an-nara, ya, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang menjaga salat subuh dan salat asar berjamaah. Artinya melaksanakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu. Tetapi tidak semua orang suka melaksanakannya. Kenapa? Karena ini jalan menuju surga. Jalan menuju surga, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Intinya seperti itu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan ini kita harus butuh mujahadah, latihan salat malam, butuh latihan. Sehingga dengan latihan itu kita akan meningkat kepada derajat yang tadinya kita berat menjadi nikmat. Allah musta'an. Orang yang biasa melaksanakan salat malam, mujahadah itu artinya apa? Berjuang. Emang kita ibadah butuh perjuangan, hadirin. Perjuangan yang sangat dahsyat, melawan hawa nafsu, ya. Apalagi kita lagi capek, tidur jam 11:30, bisa habis kasih kerja jam 11, harus bangun malam, itu butuh perjuangan. Belum lagi harus kantor, ngantuk, itu butuh perjuangan, sehingga menimbulkan rasa nikmat. Sholat duha butuh perjuangan agar dia menimbulkan rasa nikmat. Sholat witir, sholat sunnah rawatib itu butuh perjuangan, sehingga disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Siapa Ibnu Mubarak? Dia ulama besar, tapi seorang ulama yang soleh, seorang ulama yang jahid, ya,
Zahid, bukan jahid, zahid, yang zuhud, ahli ibadah, abid, alim, mujahid lagi. Disebutkan beliau bisa merasakan lezatnya sholat tahajud. Bayangkan, lezatnya sholat tahajud, sehingga dikatakan andai para raja dan putra-putra raja mengetahui rasa lezatnya sholat tahajud, maka mereka akan merebut kelezatan itu dari tangan ulama, tangan para hamba, abid, ahli ibadah, dengan cambukan pecut, cambuk dan pedang. Saking nikmatnya sholat tahajud yang dirasakan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala, itu para ahli ibadah. Kata Ibnu Mubarak, aku baru bisa merasakan lezatnya sholat tahajud setelah aku riadoh. Apa riadoh? Latihan. Terus sholat tahajud tidak ada hentinya. Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun hadirin? Enggak, berapa tahun kira-kira? 20 tahun. 20 tahun. Beliau sholat tahajud, baru merasakan lezatnya, nikmatnya sholat tahajud setelah riadoh itu artinya terus menerus berusaha 20 tahun. Coba kita, antum yang biasa sholat tahajud, biasa sholat witir, qobliyah subuh, masya Allah qobliyah subuh, kemudian berjamaah misal, kemudian lolos satu hari saja tidak dilaksanakan itu, ketiduran. Enak ya harinya? Hari-hari itu enak gak? Enggak. Orang-orang bilang hari-hari itu rasanya hampa, rasanya sial. Hari-hari itu sial, rasanya hampa, nggak enak. Seperti itu hadirin rahimani rahmatullah. Kenapa? Karena dia hamba Allah yang merasakan nikmatnya berdiri di waktu malam, wanas niyam, di mana manusia lagi ngorok. Manusia nggak suka melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia suka melakukan apa yang tidak disukai oleh manusia, sehingga Allah kasih kenikmatan kepada dirinya. Masya Allah. Jadi sehingga ada kenikmatan hakiki yang dirasakan oleh seorang mukmin apa? Jika dia selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat rawatib sehari semalam dia lakukan 10 rakaat atau 12 rakaat. Kemudian sholat sunnah ghair muakkadnya dia lakukan, sholat duhanya dia lakukan, atau sholat syuruknya dia lakukan, thalabul ilminya dia lakukan, sholat malamnya dia lakukan, sholat mutlak yang lainnya dia lakukan, zikir pagi petang dia lakukan, baca Quran dia lakukan, maka orang ini hatinya akan tenang, hidupnya akan tenang. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun dia mendapatkan gempuran godaan syaitan. Baik, sehingga misal hal yang harus kita pahami hadirin dalam hal ini, harus mujahadah, harus berusaha melawan hawa nafsu kita agar tidak condong kepada jalan neraka, tapi harus condong ke dalam jalan surga. Apa jalan surga itu tadi? Sholat berjamaah di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib, kemudian usahakan tahajud dan witir, kemudian duha, zikir pagi dan petang, zikir secara umum, baca Quran. Ini dirutinkan sama kita, itulah jalan menuju surga. Dan tentu sudah tidak perlu dibicarakan lagi, tauhidnya jangan sampai dikotori dengan kesyirikan dan hal-hal yang diharamkan. Dan perlu diketahui bahwa sunnah yaumiyah dalam kehidupan sehari-hari ada yang paling utama, ada yang utama. Yang paling utama sholat sunnah adalah sholat sunnah witir. Itu paling utama. Afdalu sunan. Utama-utamanya sholat sunnah adalah sunnah witir. Perhatikan itu. Kebetulan sholat sunnah witir bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Sedikit-dikitnya sholat witir bisa dikatakan kita telah melaksanakan sholat witir apa?
rakaat. Dan itu pun kalau sudah menjadi kebiasaan kita, kalau ketinggalan bisa diqadha. Di siang hari, kalau kita biasa 1 rakaat, kita sholat jadi 2 rakaat karena semalam lolos. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Perhatikan itu. Dan utama-utamanya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, ya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Sehingga orang yang luput dari melaksanakan sholat sunnah rawatib, salah satu kekhususan sholat sunnah rawatib apa? Kata ulama, dia salah satu sholat sunnah yang paling utama setelah witir tadi. Yang kedua, sholat sunnah rawatib bisa diqadha jika terlewatkan. Ini perhatikan, ini salah satu mujahadah kita agar kita menuju jalan surga. Misal salat sunnah subuh kelewat, maka qadha nanti habis subuh atau syuruk. Zuhur, qabliyah zuhur terlewat, maka diqadha setelah zuhur, setelah ba'diyah baru qabli, atau qabliyah baru ba'diyah. Ba'diyah zuhur terlewat, maka diqadha habis asar. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ummus Salamah, bahwa beliau sholat setelah asar 4 rakaat. Kenapa? Karena zuhur beliau, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur terlewatkan, sibuk menerima tamu pada Amul Wufud tahun ke-9 Hijriyah. Di sini ulama mengatakan tentang bolehnya mengqadha salat witir, salat rawatib. Cuma aja rahmatullah berkaitan dengan salat sunnah subuh misal, ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari tetehnya, ya, dari kakak perempuannya itu Hafsah, di mana Hafsah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatlu'u syams ma yatlu'u fajr wa kana sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kata Hafsah, biasanya Nabi kalau habis datang atau masuk waktu subuh, beliau cuma sholat 2 rakaat yang ringan. Itu sholat sunnah fajar. Hati-hati hadirin, kita sholat sunnah fajar itu pahalanya besar, tetapi harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atau yang sudah disebutkan dalam fikih. Apa itu? Bentuknya sholat sunnah subuh itu ringan, ringkas, cuma 2 rakaat, dan tidak panjang, tidak lama. Karena rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca itu saja. Jadi tidak lama banget, nggak boleh. Kalau nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama dia tidak dapat sunnahnya. Karena harus dianjurkan seringan mungkin, tapi jangan terlalu ringan, ya. Kemudian cuma 2 rakaat, sehingga jangan sampai kita sholat sunnah qabliyah subuh berrakaat-rakaat dengan alasan misalkan 2 rakaat saja udah masuk surga, atau udah 2 rakaat saja mohon maaf dan lebih baik daripada dunia dan seisinya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita mengatakan apalagi kalau 10 rakaat udah masuk surga. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Justru kalau dia melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat, dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala sunnah. Justru dia melanggar sunnah Rasulullah SAW. Ini sudah kejadian hadirin. Seperti yang disebutkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala dan kitab-kitab yang lainnya, ya, bahwa ada seorang tabi'in, ya, kibarut tabi'in, ulamanya tabi'in itu Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau mendapati ada seorang bapak-bapak sholat sunnah subuh berrakaat. Jadi kita kalau habis sholat sunnah subuh itu
Assalamualaikum, sudah, jangan sholat lagi, tinggal nunggu qomat di kumanda di diri, sholat didirikan. Jangan sampai kita nunggu qomat didirikan, kita nambah sholat lagi. Udah 2 rakaat cukup. Ini orang ini sholat 2 rakaat. Maka kata Said bin Musayyab, Pak, Bapak sholat apa? Saya sholat sunnah subuh, qabliyah subuh. Pak, nggak boleh Pak, sholat qabliyah subuh cukup cuma 2 rakaat, nggak boleh banyak Pak, banyak. Akhirnya si bapak ini nyolot, ini real, ini riwayatnya sahih ya. Si bapak yang ditegur tadi sama ulama besar nyolot. Emang saya bakal dimasukkan oleh Allah ke neraka gara-gara saya sholat? Jadi emangnya Allah akan memasukkan saya ke neraka gara-gara saya sholat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat gara-gara sholat? Kata Ibnu Musayyab, oh enggak. Allah tidak akan memasukkan bapak ke neraka gara-gara sholat, nggak mungkin itu. Paham ya? Allah tidak akan memasukkan bapak ke neraka gara-gara sholat, tetapi Allah akan memasukkan engkau ke neraka, Pak, gara-gara bapak menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan itu. Kita tidak akan yang dimasukkan oleh Allah ke neraka gara-gara zikir, gara-gara kita melakukan ibadah ini atau ibadah itu, enggak. Tetapi kita dimasukkan oleh Allah ke neraka karena melakukan ibadah ini, zikir ini, baca Quran ini menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perhatikan. Ya, ini poin penting ini dalam masalah mutabaah, itu mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke hadirin, semua kita menjadi hamba Allah yang bisa terhindar dari godaan jalan menuju neraka yang penuh gemerlap, tetapi kita bisa merasakan lezatnya jalan menuju surga walaupun penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, ialah hadis yang ke-8 dari Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman, ya, salah seorang sahibus sir. Hudzaifah bin Yaman apa? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah yang memiliki rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah adalah yang memegang rahasia Nabi. Artinya adalah dialah yang memegang, yang menghafal seluruh nama-nama orang-orang munafik. Disebutkan oleh Nabi ke Hudzaifah bin Yaman, yang kelihatannya sahabat Nabi di Madinah, atau yang kelihatannya mereka adalah sahabat dekat Nabi, ya, tapi mereka hakikatnya adalah orang-orang munafik. Disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat pulangnya beliau dari Tabuk, sehingga hadirin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau meminta kepada Hudzaifah, apakah ada daftar namaku? Ya, ada apakah dari list nama-nama itu, orang-orang munafik itu, ada nama Umar? Maka kata Hudzaifah, udah gak ada masalah, Amirul Mukminin, kamu aman. Enggak, tolong aku sebutkan, apakah ada namaku di sana? Maka Hudzaifah pun menangis, memberikan kabar kepada Umar bahwa tidak ada nama Umar di dalam daftar nama itu. Kenapa beliau menangis? Karena beliau harus membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amanahnya sahabat. Artinya bahwa kata Hudzaifah, tidak ada nama wahai Umar di daftar orang-orang munafik. Maka kata Umar, baru aku merasa tenang. Bayangkan hadirin, baru aku merasa tenang. Kata siapa itu? Kata Umar. Siapa dia Umar? Manusia yang dijamin masuk surga. Siapa dia Umar? Dia adalah mertua Rasulullah SAW. Dia adalah khalifah Rasulullah SAW. Dia setiap omongannya banyak sekali
usulannya yang disetujui oleh Allah dan menjadi ayat Quran. Benar loh? Setiap doa usulannya kepada Rasulullah menjadi ayat Quran. Tentang khamar, pengharaman arak siapa yang usulkan? Umar. Hijab, ya, dan yang lainnya adalah usulan Umar. Ini Umar. Ini disetujui oleh Allah, dibenarkan oleh Allah sehingga berubah menjadi Quran. Tetapi dia sendiri merasa tidak aman dari apa? Kemunafikan, dari kecelakaan. Terus kalau kadang kita merasa pede, baru kita melaksanakan ibadah kecil saja sudah merasa surga sudah di depan muka kita. Maka tidak boleh hal seperti itu. Jadi kita harus memiliki nafsul lawamah. Artinya apa? Kita harus mencela diri kita bahwa saya ini kurang ibadahnya, banyak dosanya, sehingga kita apa? Mujahadah terus dalam meningkatkan amalan pahala kita, perbendaharaan pahala kita. Karena kita suka merasa pede dan sombong diri dengan itu, jadi bahaya. Lihat orang ya tidak begitu bagus ibadahnya, kita anggap remeh dia, kita ujub dengan diri kita, itu tidak boleh. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Dialah Hudzaifah bin Yaman, sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memiliki apa? Rahasia, yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala shallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Perhatikan ini hadirin. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ini dikatakan beliau lagi di perjalanan, ya. Faftataha al-Baqarah. Ya. Dikatakan lagi di Masjid Nabawi. Maka beliau pun memulai salat malamnya, ingat, dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah banyak kan? Ya. 2 juz setengah. 2 juz lebih. Faqultu yarqau indal mi'ah. Alif lam mim, kata Nabi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Wah, ini kayaknya 100 ayat nih habis ini ruku Nabi ini. Paling juga 100 ayat surat Al-Baqarah ruku. Hadirin. Ternyata setelah sampai 100 ayat lewat. Nabi lewat. Faqultu yusalli biha fi raqatin. Wah, kayaknya ini rakaat pertama satu surat Al-Baqarah. Rakaat pertama Nabi salat satu surat Al-Baqarah. Ternyata beres surat Al-Baqarah, ya. Apa akhir surat Al-Baqarah? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Wah, ini ruku nih kayaknya, kata Hudzaifah, ini ruku di sini kayaknya nih. Ternyata bismillahirrahmanirrahim. Lanjut surat Ali Imran. Famada. Ya, kemudian lewat lagi. Faqultu yarqau biha tsumma iftataha nisa. Ya, kayaknya nih surat Ali Imran beres nih. Kayaknya ruku di surat Ali Imran. Ternyata lanjut lagi surat An-Nisa. Faqara'aha. Ya, maaf. Di sini setelah surat Al-Baqarah beliau ternyata bukan Ali Imran, pakai surat An-Nisa. Wah, kayaknya ini beres An-Nisa langsung ruku ini, kata siapa? Kata Hudzaifah. Beres surat An-Nisa, summa iftataha Ali Imran. Beliau membaca surat Ali Imran. Di sini hadirin ada permasalahan fikih, faedah fikih di sini. Jadi boleh kita sholat dengan membaca surat yang acak. Jadi pahami? Ini dalilnya ini. Misal waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Beres surat ini rakaat pertama kan? Kemudian rakaat kedua surat Al-Falaq. Boleh? Boleh. Ini ayatnya. Ini dalilnya. Bisa dipahami ya? Jadi pernah ada kejadian imam di masjid kita di Sirat Taqwa baca ayat suratnya acak. Beres sholat, assalamualaikum sholat Jumat, langsung disamperin sama sesepuh di sana. Langsung di tengah orang banyak, kamu salah itu, tidak boleh kamu kayak gitu, tidak boleh diacak-acak suratnya, harus runut. Ya, si imam juga bukan orang bodoh, akhirnya si tahu dalilnya, akhirnya diam juga.
Jadi pahami hadirin ya, jadi tidak bukan sesuatu yang terlarang berdasarkan hadis ini hadis sahih ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Pokoknya akhirnya beres surat Al-Imran dan beliau ya, kalau setiap menemukan ayat azab, bayangkan bacanya pelan. Setelah menemukan yaqra mutarassilan, beliau membacanya dengan tartil pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika beliau melewat dengan ayat yang di dalamnya berkaitan dengan tasbih, maka beliau bertasbih subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, maka jika beliau melewati ayat tentang nikmat ya, doa, maka beliau berdoa kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha, maka jika beliau melewati sebuah ayat tentang azab, beliau ta'awud. Berarti apa itu? Lama sekali hadirin ya. Summa raka'a, kemudian beliau ruku, baru beruku nih setelah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Berapa jam itu hadirin? Allahu Akbar. Ini siapa yang melakukan itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Manusia yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Terus ngapain sholat lama-lama? Kalau kita mungkin berkata seperti itu kan udah beres, udah suci. Baik. Kemudian ruku. Kata Hudzaifah paling subhana rabbiyal azimnya 3 kali. Ternyata hadirin rukunya lama banget, sampai hampir sama dengan sujud dengan berdirinya. Mungkin kalau berdirinya 2 jam, rukunya juga sama, hampir 2 jam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain memperbanyak tasbih? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Terus menerus diulang-ulang. Fakana ruku'u nahwan min qiyamihi, maka rukunya hampir sama dengan berdirinya. Summa qala, maka beliau pun berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Nah di sini kalau sami Allahu liman hamidah bisa kita rabbana sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu. Ada 4 sigat. Ada 4 sigat. Berkaitan dengan sami Allahu liman hamidah ini, makmum menurut ulama jumhur tidak disunahkan tasmi'. Jika kita i'tidal dari ruku, tidak disunahkan tasmi'. Apa tasmi'? Mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Misalkan imam sami Allahu liman hamidah, makmum juga langsung i'tidal, jangan ucapin sami Allah, langsung saja apa? Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana walakal. Tapi yang paling utama dari 4 ini mana? Rabbana walakal hamdu. Ini yang paling kuat. Ya, tidak perlu pakai Allahumma. Tapi kalau mau ini ke masalah, karena ada 4 sigat. Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, rabbana lakal hamdu. 4 sigat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tetap si makmum dianjurkan mengucapkan tasmi'. Apa? Sama-sama dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Baik. Summa qama, kemudian beliau berdiri qiyaman tawilan qariban min baraka. I'tidalnya dari ruku tetap berdirinya panjang. Apa yang beliau bacakan? Zikir di sana. Summa sajada, kemudian beliau pun sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Maka beliau pun mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tidak ada wa bihamdihi di sini. Jadi sunnahnya cuma sebegini, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kayaknya cuma 3 kali nih subhana rabbiyal a'la. Enggak, hadirin, faqala sujuduhu qariban minal qiyamihi. Sujudnya hampir sama dengan i'tidalnya. Artinya lama juga. Jadi cuma 2 rakaat, hampir satu malam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang manusia yang mulia, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi terus bermujahadah, berjuang memerangi syahwat tidurnya.
Ini beliau adalah juga manusia. Kenapa hadirin? Karena sudah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis lain kaki Nabi sampai bengkak-bengkak. Jadi kenapa kaki Nabi bengkak-bengkak? Karena bukan banyaknya rakaat, tapi lamanya berdiri. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi tingkatan seorang hamba itu seorang abid syakir, hamba yang ahli ibadah dan syukur. Sehingga kalau kita sholat 5 waktu berjamaah dan sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain, ditanamkan dalam hati kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang ada lezat ibadah itu. Bukan apa beban. Kenapa ente sholat 5 waktu? Karena Allah mewajibin saya, ya. Karena kalau saya tidak sholat, saya dapat siksa neraka. Apakah tidak boleh seperti itu? Boleh. Apakah tidak sah sholat itu? Sah. Apakah kita tidak dapat pahala? Dapat pahala. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu karena takut siksa Allah, apa jadi? Dia dapat pahala. Itulah takwa. Itu juga hakikat takwa. Tapi orang yang melaksanakan sholat ibadah kepada Allah karena dia takut akan siksa Allah dan dia mengharap ridha Allah dan juga dia tanamkan sebagai bentuk raya syukur kepada Allah, dia akan mendapatkan bonus apa? Kelezatan yang tidak akan bisa dirasakan oleh manusia manapun. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Afal akunu abdan syakur. Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini derajatnya derajat syukur. Sehingga dari menantu Nabi Dzunurain yang memiliki 2 cahaya, ya. Siapa beliau? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau hadirin Utsman bin Affan Al-Umawi dari kabilah Umayyah, ya. Al-Quraisy dari Quraisy, dari Bani Umayyah dari Quraisy. Beliau 1 malam sholat witir 1 Quran. Itu Utsman, ya. 1 malam sholat witir 1 Quran. Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa. Sehingga dikatakan hadirin rahmatullah, ya, orang yang melihat beliau sholat malam, ya, sholat malam 1 rakaat doang dengan 1 bacaan Quran, mengatakan, ya Khalifah, engkau melakukan kesalahan. Kenapa engkau sholat tahajud cuma 1 rakaat? Cuma sekali hafal 1 kali khatam Quran. Kata Utsman setelah salam, ya dengan santainya, saya sholat witir. Saya sholat witir dengan 1 hafalan Qur'annya. Sehingga disebutkan hadirin oleh perkataan beliau yang masyhur apa? Jika hati-hati seorang hamba bersih, ini hati kita bersih nih, ya, hati kita bersih, maka dia tidak akan merasa kenyang dari membaca Quran. Oke, kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau kita baca Quran merasa capek nggak? Ngos-ngosan baru 2 lembar aja ngos-ngosan. Berarti ada apa dengan diri kita? Ada masalah dengan hati kita. Itu kata Utsman, jika seseorang memiliki hati yang bersih, la yashba'u minal Quran, dia tidak akan merasa kenyang dari membaca Quran. Kebalikannya, kalau hati kita kotor, maka kita akan ngos-ngosan baca Quran. Dikit saja sudah kenyang. Sehingga hadirin, turun Quran surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, ya. Apakah orang yang dia berdiri kunut, berdiri panjang di tengah-tengah malam, sujud dan berdiri, ya, yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbah, dan dia takut terhadap kehidupan akhirat, siksa akhirat, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat ini turun untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang manusia yang mulia, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang sekarang memiliki
hotel bintang 5 di Madinah. Seorang sahabat yang sekarang memiliki rekening Bank Ar-Rajhi yang isi rekeningnya triliunan. Ya, siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah hadirin rahman rahimakumullah tentang gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini ialah bahwa seorang nabi, ya, seorang nabi yang mulia, yang paling makrifat kepada Allah. Dalam sudut tauhid dulu, dalam sudut tauhid. Tidak ada yang paling mengetahui Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling makrifat kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia langsung bertemu dengan Allah, mendengar kalamullah. Paham diri? Dan dia Rasulullah. Tetapi dia tidak pernah merasa cukup dari beribadah kepada Allah. Tapi dia tidak pernah merasa cukup dari mendapatkan pahala dari Allah. Selalu merasa ingin mendapatkan pahala dan pahala dan pahala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kami sudah mencapai derajat ma'rifat dan tidak perlu lagi ibadah kepada Allah, jelas 100% 24 karat dia sesat. Sesat 24 karat. Saya udah punya videonya tuh. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tidak perlu salat 5 waktu. Katanya, kenapa? Karena sudah mencapai derajat ma'rifat. Karena hakikatnya dia itu, ya, yang sholatnya itu bukan dia tapi Allah. Allah sholat kok. Sholat gimana ceritanya? Jelas orang sesat, udahlah, nggak perlu banyak panjang lebar. Sesat itu orang kayak gitu. Sesat dan kufur. Sesat dan kufur, zindik namanya. Apa hadirin? Zindik orang-orang kayak gitu itu. Orang-orang zindik. Saya banyak videonya. Orang sudah mencapai maqam ma'rifat tidak perlu salat 5 waktu, zindik. Tapi lucunya dinisbatkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani langsung digoda oleh iblis. Bukan setan lagi. Iblis yang goda dia. Diceritakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tentang Syekh Abdul Qadir Jilani digoda oleh iblis. Apa itu? Suatu malam beliau biasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu suka tafakkur di tengah padang pasir, mentafakuri, mentadaburi, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja hadirin ada cahaya yang terang, singgasana yang megah, terang di antara langit dan bumi. Maka kata si cahaya tadi, aku adalah Tuhanmu. Dia tidak menyebut aku Allah, karena nggak mampu dia mengatakan itu. Kalau dia mengatakan itu hancur dia, iblis itu. Tapi aku Tuhanmu bisa-bisa saja. Paham tak? Aku adalah Tuhanmu wahai Abdul Qadir Jilani. Engkau adalah wali Allah yang sudah mencapai keimanan tinggi. Maka aku hapuskan seluruh hal yang aku wajibkan, dan aku halalkan seluruh yang aku haramkan. Apakah kata Syekh Abdul Qadir Jilani langsung bangga dia? Oh, aku sudah mencapai derajat ini. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Khasa'ta ya adu Allah. Celakalah engkau wahai musuh Allah. Langsung itu tadi cahaya padam dan dia langsung terjun dari langit, dari atas langit, jatuh ke debut ke bawah. Iblisnya jatuh. Paham hadirin? Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani berilmu. Tidak mungkin syariat dihapuskan. Tidak mungkin orang dicabut dari taklif ibadah kepada Allah 5 kali sehari. Mereka memang pantas untuk tidak ibadah, nggak apa-apa. Tidak perlu salat lagi mereka. Kenapa? Karena sudah menjadi orang gila. Udah gila dengan taklif. Ya kan gila, masa ada Allah salat? Mereka meyakini Allah itu sudah salat. Orang salat itu hakikatnya dia tidak salat kalau mereka sudah sampai ma'rifat. Karena Allah sendiri yang udah orang gila, udah, itu memang udah gila. Ya, yang tidak boleh salat lagi apa orang gila, yang tidak perlu salat apa orang gila. Nabi SAW juga seperti itu. Beliau salat dan salat ibadah sampai meninggal dunia. Yang selanjutnya hadirin, faidah fikih dari hadis ini apa? Dibolehkan, ingat, perhatikan nih, dibolehkan kita memperpanjang bacaan Quran jika sholat sunnah. Jika apa? Sholat sunnah. Tetapi di sholat fardu
Tetapi di sholat fardu maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Seorang imam ini, perhatikan, imam harus melihat keadaan makmum. Karena imam kalau memperpanjang bacaan tidak mura'atu halatil makmum, tidak melihat keadaan makmum, hukumnya terlarang. Tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada banyak kasus, hadirin. Ada orang kalau dia yang jadi imam, makmum pada sholat di luar. Hati-hati ya, hati-hati. Yang jadi imam siapa aja, Justru bukan lebih baik dia baca imam bacaan sholatnya panjang, justru lebih buruk. Ada dalilnya, ada banyak dalilnya. Ya, di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika salah seorang menjadi imam untuk manusia, maka hendaklah bacaannya ringan. Ya, maksudnya jangan inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan ringan-ringan amat. Ya, maksudnya yang paslah al-ala, ya. Terus ya yang sedang lah, yang sedang, ya. Yang sedang. Kemudian fa inna fihi mudhaif wa saqim wa dzal hajat, karena di antara makmum itu ada orang lemah, orang tua. Jangan berdiri sambil gemeteran, ya. Atau orang sakit. Ada orang itu mau kerja. Wa idza shalla ahadukum lin-nasi falyutawwil ma syaa. Li nafsi falyutawwil ma syaa. Jika dia salat malam sendirian, silahkan panjangkan sesuai kemampuan sendiri. Sehingga boleh dia sambil salat malam nih baca Quran. Boleh salat malam sambil pegang mushaf kalau hafiz Quran. Baca tuh Al-Quran semampunya sendiri. Sehingga ada sebuah kejadian, hadirin. Ka'ab al-Akhbar, Ubay bin Ka'ab, salah seorang qari Rasulullah SAW. Dia jadi imam panjang banget, ya. Atau dikatakan lagi Mu'adz bin Jabal imamin panjang banget. Sehingga ada seorang sahabat pergi ke WC, ini sholat subuh, pergi ke WC, balik lagi masih rakaat pertama. Ini kaitannya dengan Ubay bin Ka'ab. Di kasus nih hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari, sampai Nabi marah. Ini juga adalah kaitannya dengan Mu'adz bin Jabal, ya. Sehingga ada sebuah hadis, afattanun anta ya Mu'adz, apa engkau mau memfitnah manusia wahai Mu'adz? Ya, kenapa? Jadi orang tadi kalau datang ke masjid, kalau sudah mau ruku, baru datang. Kan sahabat Nabi, ya. Akhirnya dia ngeluh ke Nabi, Rasulullah, saya bukan orang munafik ya Rasulullah. Karena dia dicap munafik sama Mu'adz. Kamu kayak gini emang munafik kamu. Datang dia ke Rasulullah, terima dia tuduh munafik, karena emang gak kuat dia berdiri. Rasulullah, saya bukan munafik, tapi saya gak kuat ya Rasulullah, panjang banget bacaanmu Mu'adz, ya. Langsung pada saat itu kata ini, pamaru ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin qad asyaddu mimma qadiba yawma'id. Maka aku belum pernah melihat Nabi marah dalam menyampaikan nasihat kecuali marahnya Nabi dalam menyampaikan nasihat pada kaitannya imam terlalu panjang baca Quran. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lari dari berjamaah. Apa itu? Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Siapapun yang kalian jadi imam, hendaklah diringkes. Fa inna min wara'ihil kabir wa dha'if wa dzal hajah. Karena di belakang kalian makmum itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang memiliki keperluan. Jadi sunnahnya kalau jadi imam yujiz. Ijaz apa artinya? Ringkes, pendek. Jadi jangan terlalu pendek, ya. Mungkin kalau ini surat Al-Ghasyiyah, ya. Kemudian Al-Fajr, seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan panjang. Ini jujur saya, ya, di masjid kita aja jadi ribut. Masjid ataku saya ribut, ya. Dan saya suka berkali-kali nasihatin para imam, jangan panjang. Ini masyarakatnya bukan masyarakat santri. Ini masyarakat. Ini dalilnya. Tidak boleh
panjang-panjang. Sehingga hadirin, kalau misalnya ada suka lucu nih imam nih, bukan di sini, di masjid yang lain. Sudah waktu maghrib, ada pengajian maghrib Isya kan pendek banget waktunya. Baca Quran panjang. Akhirnya ngajinya cuma 20 menit. Bahkan cuma 15 menit beres karena bacaan Quran panjang. Saya suka jengkel. Saya pernah nasihatin di sini. Ini kamu ngapain baca Quran panjang-panjang? Saya mau ngasih pengajian ini. Cuma sebentar. Ya. Hadirin, ternyata dalam ibadah itu namanya istirakun niyah. Niat sholat terus niat sedekah. Jadi saya jadi imam. Oh ya, ini ada pengajian. Yang tadinya mau dipanjangkan akhirnya bacaannya pendek untuk agar waktu pengajiannya luang, panjang. Maka dia si imam itu dapat pahala jadi imam, dapat pahala sedekah, membantu pengajian. Sampai pada saat Nabi SAW lagi jadi imam, tiba-tiba mau membaca ayat yang agak panjang. Dia aja anak kecil menangis di belakang. Anak kecil, ada ibu-ibu bawa anak kecil ke masjid. Akhirnya Nabi baca ayat pendek. Kata Nabi, laula ana syukka ala ummihi, ya. Kalau seandainya aku tidak takut memberatkan kepada ibunya, maka niscaya aku akan membaca ayat yang panjang. Maka kata ulama ini dibahas oleh Syekh Pilanda, bahwa orang yang melakukan ini dia mendapatkan pahala dia jadi imam, pahala sedekah, menolong kaum muslimin. Ini harus dipahami, ini namanya fikih. Kejadian lagi ini saya sampai jengkel. Sholat subuh di satu masjid, imamnya baca Quran panjang banget. Kalau saya nggak masalah, cuma saya mau isi pengajian ini. Kan berarti syuruk katanya kan, syuruk. Hadirin, setelah salam subuh itu, saya cek 15 menit lagi syuruk. Jadi salam salat subuh, saya cek 15 menit lagi syuruk. Akhirnya saya dengan mangkalnya saya ngisi pengajian. Mangkal banget saya, ya. Akhirnya kita harusnya syuruk udah berhenti, saya enggak. Saya panjangin lagi baca pengajiannya, ditambah lagi sampai jam 7 baru berhenti. Akhirnya saya bilang, bagaimana? Akhirnya saya bilang ke DKM-nya, tolong dikasih tahu imamnya, kalau ada pengajian jangan panjang-panjang, ya. Dia juga harus dipahami, dia memendekkan bacaannya, jangan pendek-pendek juga. Dia dapat pahala, nolong pengajian, dukung pengajian. Jadi jangan dianggap kita baca Quran panjang itu enggak sama sekali. Justru dia melakukan hal yang tidak sesuai sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini nggak ada sekolah mantap, insyaallah. Fakih, ya. Enggak, saya menemukan di tempat lain, ya. Di tempat kita sampai kisruh, awalnya kisruh karena terlalu panjang bacaannya, akhirnya sekarang enggak, ya, seperti itu. Saya batarin sampai di sini saja, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang tanyakan silakan. Mau apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada rawatib. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Gimana Pak? Gimana? Yang sudah habis kesempatannya gimana?
Jadi kalau sudah lewat waktunya, jadi hilang kesempatan kodoknya gitu. Baik. Baik, baik. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali hadirin rahman rahmatullah ya. Jadi bagaimana bisa kita melaksanakan sholat habis asar atau habis subuh? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams wa la salata ba'dal asri hatta taghib. Tidak ada salat setelah subuh sehingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar sehingga matahari terbenam. Dan dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW salat 4 rakaat ya setelah asar, mengqadha salat ba'diyah zuhur, yang dimana beliau disibukkan dengan menerima tamu dari para kabilah. Dua-duanya hadis sahih. Dua-duanya hadis sahih. Baik, perhatikan di sini. Dua hadis ini seakan-akan kontradiktif. Namanya ta'arud. Dua hadis ini berlawan, tapi tidak berlawanan sama sekali. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri ialah dia melaksanakan tugasnya sesuai apa? Jalurnya sendiri. Hadis Ummu Salamah juga melaksanakan tugasnya sesuai jalurnya sendiri. Yang dimaksud dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams, tidak ada salat setelah subuh sehingga terbenamnya matahari, sehingga meningginya matahari, adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Kita habis salat ini tidak boleh dengan salat sunnah lagi. Misal kita sudah salat sunnah qobliyah subuh, kemudian salat subuh berjamaah, habis itu kita ingin salat sunnah lagi, itu tidak boleh, haram. Paham Pak? Itu tidak boleh, haram mutlak. Semua ulama sepakat tentang itu. Tetapi kasus hadis Ummu Salamah tidak berlaku bagi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Karena kaitannya kita sholat habis setelah subuh, dikarenakan kita ketinggalan apa? Ketinggalan qabliyah subuh. Itu memiliki sebab, ada alasan. Itu mengqadha sholat rawatib qabliyah subuh, itu boleh dalam hal ini. Sehingga kasus seperti ini juga adalah boleh kita sholat setelah subuh. Setelah beres sholat subuh kita sholat lagi, sholat sunnah boleh. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah yang memiliki sebab. Kenapa ente sholat sunnah tadi? Karena sebabnya saya ketinggalan sholat qabliyah subuh. Ada sebab kan? Kenapa ente sholat sekarang 2 rakaat? Karena sebabnya saya habis keluar rumah, balik lagi ke masjid. Namanya sholat sunnah tahiyat masjid. Boleh tahiyat masjid setelah subuh, setelah asar, boleh. Ya, di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa ente sholat sekarang di masjid? Karena saya sholat setelah subuh atau sholat asar, karena saya sholat wudu, sholat sunnah wudu. Namanya yang memiliki sebab. Itu Pak, seperti itu. Jadi tidak bisa dua hadis ini ya dibentrokkan. Dia beramal secara masing-masing. Itu yang pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, boleh salat rawatib diqadha. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa salat sunnah rawatib qabliyah atau ba'diyah itu akan gugur jika ya ada spare waktu. Misal kita habis salat zuhur ya, kemudian kita ngobrol ya sampai lama, itu katanya sudah gugur. Itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang lemah karena berlawanan dengan hadis siapa? Ummu Salamah. Kenapa? Karena Nabi sampai lewat pun beliau qadha habis asar. Kapan boleh mengqadha salat rawatib? Kalau siang masih tidak datang waktu malam. Artinya selagi masih siang, ya sebelum terbenam matahari, boleh itu dilaksanakan. Artinya salat zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur setelah asar. Kalau sudah ke maghriban nggak boleh, nggak bisa. Besoknya ente salat 4 rakaat ngapain? Mengqadha rawatib yang kemarin, nggak boleh, itu sudah gugur, itu udah nggak bisa. Harus waktu siang, malam tidak boleh
Maksudnya malam itu tidak boleh, yang isya tidak boleh di waktu siang, nggak boleh. Cuma waktu subuh doang. Waktu subuh boleh di habis subuh, qabliyah subuh, habis subuh, atau waktu duha, silahkan. Ya, di waktu duha. Alhamdulillah, ada saya lihat ini, saya bersyukur sekali. Ya, fikih yang ini saya bersyukur sekali. Kenapa? Masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan sunnah rawatib. Alhamdulillah seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini yang paling kuat pendapatnya. Ya, ini yang paling kuat pendapatnya. Saya juga tahu tentang sholat sunnah rawatib kalau ditinggalkan nih. Jadi sholat sunnah rawatib katanya harus ada mualah. Artinya assalamualaikum, kita sholat fardu, zikir, kemudian langsung sholat sunnah rawatib. Harus seperti itu kalau dapat pahala. Kalau panjang lagi, ngobrol dulu lama, baru kemudian kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu gugur sholat sunnah rawatib. Itu pendapat yang lemah. Ya, yang kuat adalah berdasarkan hadis Ummu Salamah. Selagi masih ada waktu, apalagi masih ada waktu, misal kita masih jam setengah 3 kan masih ada waktu zuhur, kita belum sholat sunnah rawatib, silakan. Ya, kelewatan saja Nabi qada, apalagi masih di dalam waktunya. Gitu hadirin, ya, secara mafhum hadis itu. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Monggo, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah qobliyah. Baik, ini 4 rakaat. Sholat subuh di masjid atau sholat tahiyatul masjid? Oh, dia sholat subuhnya di rumah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seseorang yang datang ke masjid, di mana sholat qobliyahnya di masjid, bukan di rumah. Jadi perhatikan, dari sholat sunnah rawatib itu ada keutamaannya. Utamanya dia dilaksanakan di rumah, ada yang utama dilaksanakan di masjid. Ya, yang utama dilaksanakan di rumah seperti yang dalam hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, itu adalah sholat qobliyah subuh. Itu utamanya di rumah. Sholat ba'diyah Jumat, sholat ba'diyah Isya. Adapun maghrib juga, Isya doang ya. Adapun zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan maghrib di masjid. Ya, di masjid. Kaitannya dengan orang yang kita tidak qobliyah di rumah, ya tetap dapat pahala besar. Ya, ini keutamaan, Kita dilaksanakannya di masjid. Otomatis kita masuk masjid harus disunahkan tahiyat masjid. Kalau habis wudu disunahkan sholat sunnah wudu. Benar toh? Kebetulan pas datang habis azan, maka disunahkan qobliyah subuh. Apakah kita melaksanakannya harus 6 rakaat misal? Tahiyat masjid dulu, sholat sunnah wudu dulu, qobliyah subuh. Kalau kita laksanakan 6 rakaat itu gak kebagian kita, bahkan sudah berdiri iqamah. Nah, di sini hadirin harus kita pahami yang disebutkan dalam fikih, baik itu fikih Syafi'i atau fikih Hambali, ada ibadah. Ibadah itu terbagi 2, perhatikan. Secara besar ibadah itu terbagi 2. Ada ibadah maksudah li dzatiha dan ibadah ghairu maksudah li dzatiha. Ini dibahas oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, dan juga dalam mazhab Hambali juga disinggung oleh Profesor Dr. Abdul Salam As-Suhair, ya, dan yang lain-lainnya. Sekiranya juga membahas ini. Ibadah maksudah li dzatiha. Ada berapa bagian ibadah? 2. Ibadah maksudah li dzatiha dan ibadah ghairu maksudah li dzatiha. Maksudnya apa sih Ustaz? Jadi ibadah itu terbagi 2. Yang tertuju secara dzatiyahnya, yang kedua yang tidak tertuju secara dzatiyah.
Ulangi lagi, ada ibadah yang tertuju secara dzatiyah, ada yang tidak tertuju secara dzatiyah. Maksud ibadah yang tertuju secara dzatiyah apa? Artinya pelaksanaannya dia tidak bisa sembarangan. Contoh salat qobliyah subuh, dia tertuju secara dzatnya. Bisa nggak qobliyah subuh di luar qobliyah di luar? Ini bukan berbicara qada, bisa nggak? Nggak bisa, tidak bisa dikatakan qobliyah kalau belum azan subuh. Bisa dipahami hadirin? Tidak mungkin bisa dikatakan qobliyah subuh kalau belum waktu subuh masuk dan sebelum melaksanakan sholat subuhnya belum dilaksanakan. Artinya dia khusus dilaksanakan pada waktu tertentu. Berarti dia tertuju secara zatnya. Baik, saya bertanya lagi. Sekarang tahiyat masjid, apakah tertuju secara dzatiyahnya harus waktu khusus? Enggak, kapanpun juga tahiyat masjid kapanpun bisa. Walaupun dia harus ada syarat masuk tapi secara waktu kan kapanpun bisa. Sekarang sholat sunnah wudhu tertuju nggak secara latihannya? Enggak, kapanpun bisa, dimanapun bisa. Nah, perhatikan di sini. Insya Allah kita bisa kita pahami ya. Apabila berbentrokan, bercampur antara ibadah yang tertuju secara zatnya dan ibadah yang tidak tertuju secara zatnya, maka yang tidak tertuju secara zatnya menggelinding kepada yang tertuju secara zatnya. Artinya datang ke masjid cuma cukup sholat 2 rakaat qabliyah masjid, niat sholat tahiyatul masjid, di dalamnya niat sholat sunnah wudu 2 rakaat dapat 6 rakaat. Mantap gak itu? Itu borongan. Nah, inilah fikih. Sehingga orang ini akan dapat pahala yang banyak. Kalau dia mau 2 rakaat, mau beda-beda saja nggak masalah. Dia sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian qabliyah subuh, nggak masalah. Ini dalam kasus tidak ada waktu. Sehingga kasus yang lain, kita sudah sholat qabliyah di masjid, di rumah. Datang ke masjid, kan disunahkan tahiyatul masjid. Sudah qomat sudah didirikan. Itu sholatnya saja kita ikut bareng imam itu sudah dihitung tahiyat masjid di dalamnya, sholat fardu kita. Itulah hadirin rahimakumullah, sehingga ya misal kita bayar zakat ke saudara kita. Zakat tertuju secara dzatiyahnya enggak? Tertuju secara dzatiyahnya, ada 8 asnaf. Begini begitu. Tetapi juga kita diwajibkan menjalin tali silaturahim. Menjalin tali silaturahim tertuju secara dzatiyahnya enggak? Bagaimana caranya kita agar tali silaturahim kita erat? Boleh. Rajin telepon, nanya kabar, ngasih hadiah, ngasih transferan, boleh kan? Dengan kayak itu kan yang penting erat tali silaturahim kita. Sekarang zakat dan menjalin tali silaturahim. Zakat adalah tertuju secara dzatiyahnya. Menjalin tali silaturahim tidak tertuju secara dzatiyahnya. Apapun kamu caranya agar tali silaturahim menjadi erat, lakukanlah. Sekarang saya bayar zakat ke saudara saya yang miskin. Dengan niat bayar zakat plus menjalin tali silaturahim. Boleh nggak? Boleh. Maka saya bayar zakat sama dia. 1, tertunaikan zakat saya. Yang kedua, menjalin tali silaturahim. Jadi bayar zakat ke keluarga, dia dapat pahala 2. Pahala bayar zakat, pahala menjalin tali silaturahim. Karena menggelinding yang tidak tertuju secara dzatiyahnya menggelinding kepada yang tertuju secara dzatiyahnya. Itulah ibu seperti itu ya. Jadi dilaksanakan saja sholat tahiyatul sholat qabliyah, niat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah wudu, dapat pahalanya banyak. Ya, bentar. Ada satu lagi pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimana kalau orang ngaji, ibu-ibu ngaji sini, sholatnya subuhnya di rumah, ya, tapi dia ke sini kemudian waktu syuruk, boleh dia melakukan syuruk? Boleh, nggak ada larangan. Ya, tidak ada kaitannya sholat syuruk itu harus sholat di masjid saja. Cuma mungkin dia tidak mendapat keutamaan pahala umroh 3 kali karena disyaratkannya adalah sholat subuhnya di masjid,
Ya, i'tikaf sampai terbenam, sampai terbit matahari. Moga Pak, silahkan. Kalau rumah yang subuhnya di rumah, di sini nggak ada yang ajak. Ya itu kan afdaliyah. Itu namanya afdaliyah, ya. Itu afdaliyah itu bisa tinggalkan, melihat maslahat dan mafsadat. Oke, hadirin sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.